Menteri Sosial Tri Risma hari ini sepertinya tak peduli dengan kejengahan Pemprov ketika dirinya melakukan belusukan ke seantero ibu kota. Bagi Risma, bukan saatnya memperdebatkan soal sepele. Yang lebih penting adalah manusia itu harus dimanusiakan. Beda dengan pejabat yang tidak harus dipejabatkan, melainkan menjadi pelayan rakyat. Gaya kepemimpinan yang lain sebagaimana terlihat dari tampilan luar, Gubernur Anies Baswedan tak pernah terlihat segesit Risma. Mungkin karena gaya priai yang disandangnya tidak memungkinkan dia mampu mengekspresikan sebagai gubernur. Dia lebih terlihat sebagai raja atau minimal presiden. Alih-alih melakukan belusukan seperti Risma, Anies justru lebih sering terlihat beradu peran dengan pelakon sinetron dalam sequel penjual nasi warteg atau sejenisnya. Lalu, apa yang didapat dari bermain seperti itu? Barangkali dia berharap warganya terpesona karena terlihat gubernurnya benar-benar turun ke lapangan. Meskipun di balik layar sebenarnya dia hanya sejenak saja berada di lapangan, yakni ketika memainkan peran tadi itu. Dari fakta yang dijumpai seorang mensos, bahkan kedua pejabat DKI seperti tak segera meyakininya. Mereka seperti tak habis pikir, kok masih ada tunawisma di kawasan yang seharusnya steril. Meskipun mereka mengakui masih ada kelompok manusia seperti itu di beberapa kawasan. Namun untuk kawasan Tamrin, mereka benar-benar speechless. Apakah gubernur dan wagub merasa kecolongan? Oh, tidak sama sekali. Mereka adalah pakarnya dalam hal mengolah kata. Dengan menyebut seumur-umur baru tahu ada tunawisma di kawasan elit. Riza Patria secara otomatis mengeliminasi rasa bersalahnya. Karena menurutnya temuan mensos itu seperti mengada-ada. Berhenti di situ maka masalah dianggap selesai. Lalu bagaimana pula urusannya ketika Anies menghendaki Kadinsos DKI mengecek sosok tunawisma tersebut? Maksudnya mau diajak kerjasama, misalnya mengelak dari pemberitaan mereka bersama dengan Mensos. Dari gelagatnya sih, Anies seperti berusaha menampik fakta bahwa ada kawasan yang seharusnya steril ternyata luput dari pemantauan pihaknya. Celakanya justru dipergoki oleh seorang Mensos yang seharusnya dia hanya duduk di belakang meja dan menerima laporan dari kepala daerah seperti dirinya. Tapi Anies jangan berharap banyak. Sosok Risma adalah pribadi yang jauh berbeda. Apalagi dia tahu betul kualitas pejabat di ibu kota. Dan dia yakin pasti banyak hal yang bisa terungkap ketika dirinya melakukan belusukan. Benar saja, orang terlantar yang seharusnya berada di bawah kelola pemerintah karena demikianlah undang-undang mengamanatkan. Dijumpai di sejumlah kawasan terlarang. Sebenarnya bukan sebatas itu tamparan yang diberikan Risma. Karena ketika di Surabaya, beberapa kali anggota DPRD Jakarta melakukan studi banding ke wilayahnya. Tentu mereka memberikan beberapa catatan terkait kondisi di ibu kota. Tampaknya Risma kali ini ingin memastikan bahwa cerita dari legislator Jakarta itu benar adanya. Bahkan ada seloroh dari seorang anggota kepada Risma ketika itu. Katanya lebih baik kita undang saja Bu Risma menjadi pimpinan di ibu kota. Alasannya karena dengan dana dan anggaran segunung, seharusnya Jakarta jauh lebih terurus ketimbang Surabaya yang anggarannya seuprit. Namun betapa terhenyaknya peserta studi banding karena wali kota Surabaya sudah melakukan segalanya meskipun anggarannya jauh lebih kecil. Sementara Jakarta baru bicara pada tataran wacana dalam banyak agenda. Penanggulangan banjir baru mencapai wacana membuat drainase vertikal, sementara tanggung jawab terbesar dilimpahkan ke pemerintah pusat. Kata Pemprov, penanggulangan banjir Jakarta sangat tergantung kepada pembangunan bendungan di wilayah Jawa Barat. Padahal ada pertanyaan yang belum terjawab. Jika bendungannya berhasil menanggulangi banjir kiriman, sebagaimana nasib genangan jalan-jalan protokol yang meskipun di Bogor tak turun hujan, genangan itu tetap saja merendam sejumlah kawasan?
Pola pikir yang tak pernah terbersih sedikit pun oleh para pendahulunya pun terungkap ketika gubernur menihilkan program pembangunan terowongan air yang memompa aliran air ke laut. Pembangunan serupa itu menurut gubernur hanya melawan kodrat alam, yang mana air hujan itu harusnya diarahkan ke dalam tanah dan bukan dipompa ke laut. Singkatnya, untuk urusan apapun selalu ada jawaban versi unik dari pasangan pejabat ibu kota. Kembali ke permintaan agar sosok tunawisma itu diselidiki oleh Dinsos. Bukankah urusannya sudah terlanjur jadi bubur? Untuk apa memperpanjang drama jika yang bersangkutan sudah diurus oleh Kemensos? Justru yang lebih penting saat ini adalah memperbaiki pola kerja jajaran Pemprov agar tidak terulang kejadian seorang menteri mengambil alih tugas Pemprov yang lalai mengelola orang terlantar. Tri Risma hari ini sudah 2 periode memimpin kota besar, Surabaya, dan berakhir dengan gemilang. Mungkin tak semetropolitan DKI, tetapi pada intinya problematikanya sama saja. Maka ketika dia diangkat sebagai Menteri Sosial, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk mengawali tugas, yaitu memastikan lingkungan sekitar kementeriannya terlepas dari problem sosial. Ini menarik, akan sangat janggal ketika seseorang menteri sosial mau mengentaskan problem sosial di Indonesia yang sangat luas ini. Kalau di lingkungan sekitar kantornya saja, problem sosial tidak bisa diselesaikan. Maka tidak ada jalan lain kecuali pertama-tama menyelesaikan problem sosial di lingkungan sekitar kantor. Barulah kemudian menjangkau yang lebih jauh. Sebenarnya itu langkah yang paling sederhana. Sayangnya, langkah Risma ini secara tidak sengaja justru membongkar borok Pemprov DKI Jakarta, ibu kota Indonesia. Belusukan Risma seolah mempertontonkan keburukan mulai dari gubernur sampai bawahan. Otomatis yang punya daerah marah besar, blingsatan kepanasan, dan tidak tahu harus kemana mukanya dipalingkan. Sang gubernur yang sudah 28 hari positif COVID-19 tiba-tiba negatif. Entah bagaimana bisa seperti itu. Dinas Sosial langsung terjun ke lapangan membereskan apa yang sebelumnya berantakan. Andai DKI tidak terlalu sombong untuk mengakui boroknya. Tidak ada masalah. Kalau benar ada tunawisma, langsung saja dibereskan. Risma juga pasti senang dan tidak akan mencari-cari masalah DKI. Apalagi kalau mau bekerja sama, akan lebih baik lagi. Sayangnya DKI terlalu sombong mengakui itu, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari cara menutupi borok yang ada. Bahkan sebisa mungkin menghabisi si pembuka borok, Risma. Mulailah mereka menyusun strategi. Si wakil mengatakan tidak pernah menemukan tunawisma di DKI sejak dia masih kecil. Sang gubernur meminta dinas sosial memastikan apakah yang ditemui Risma itu benar-benar tunawisma. Pasukan balai kota DKI pun mulai membantah sana-sini. Mereka menyuruh Risma untuk memperhatikan tunawisma dan kemiskinan di Jawa Timur. Ada pula yang membandingkan kemiskinan di Jawa Timur dengan DKI. Lebih menggelikan lagi, terutama bagi warga Surabaya, pasukan balai kota DKI menunjukkan keadaan tunawisma di bawah Tol Waru dan mempertanyakan kenapa Risma dulu tidak belusukan ke sana. Mereka tidak tahu kalau tempat yang mereka tunjukkan itu berada di Sidoarjo, bukan Surabaya. Bagaimana mungkin Risma belusukan ke Sidoarjo? Bisa-bisa diusir bupatinya. Tidak berhenti sampai di situ. Serangan mematikan digencarkan melalui media sosial dengan menebar isu bahwa belusukan Risma itu adalah settingan. Orang yang ditemui Risma itu adalah orang PDIP, seorang penjual lukisan yang tiba-tiba berada di tempat lain dan bertemu dengan Risma. Intinya, Risma diisukan sedang bermain drama. Isu belusukan settingan Risma ini kemudian di blow up di media sosial.
dijadikan berita oleh media arus utama dan kembali jadi bahan pembicaraan di media sosial. Mereka berharap dengan begitu Risma akan jatuh dan habis dibully. Sayangnya serangan itu walau sebenarnya mematikan, terlalu mudah untuk dibantah. Kenapa? Karena memang tidak ada belusukan settingan. Risma benar bertemu tunawisma. Tunawismanya ada, orangnya jelas, videonya ada, dan semua bisa dibuktikan. Sementara isu mereka juga bisa diverifikasi dan ternyata hanya hoax. Sedemikian jahatnya mereka mau menghabisi Risma menggunakan hoax. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan hanya untuk menutupi borok gubernur seiman. Sampai-sampai wakil gubernurnya pun tiba-tiba jadi pikun. Lupa kalau di DKI dari dulu banyak tunawisma dan gelandangan. Padahal menghadapi Risma itu cukup gampang. Kerjakan tugasmu, selesaikan persoalan yang ada dan jangan malas-malasan. Itu saja cukup. Tidak perlu ngeles, mencari-cari alasan, apalagi mau membantah dan menyerang balik. Kelar hidup lo. Risma bukan tipe orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Dia tipe orang yang memang ingin menyelesaikan masalah yang ditemukan. Jika persoalan sudah selesai, ya sudah, selesaikan masalah yang lain. Kalau persoalan terlalu rumit untuk diselesaikan, ya bekerja keras lagi agar persoalan selesai. Intinya, masalah harus selesai. Jangan dibiarkan begitu saja, apalagi mau ditutupi agar kelihatan selesai. Risma juga bukan tipe orang yang suka bermain drama. Kalau dia mau marah, ya marah. Kalau harus menangis, ya menangis. Kalau bekerja, ya bekerja. Kalau sakit, ya sakit. Kalau harus sujud menyembah, akan sujud menyembah. Saya masih ingat pasca 3 bom teroris di Surabaya ketika Risma bersimpuh di hadapan guru-guru agama se-Surabaya, memohon agar guru mengajar peserta didik dengan pelajaran yang benar, agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Dia meneteskan air mata. Jadi kalau warga DKI dan pasukan balai kota mau coba-coba menghabisi Risma dengan hoax, sudahlah, simpan saja tenagamu. Kami tahu siapa Risma, karena kami sudah merasakan kepemimpinannya. Tri Risma hari ini sudah 2 periode memimpin kota besar, Surabaya, dan berakhir dengan gemilang. Mungkin tak semetropolitan DKI, tetapi pada intinya problematikanya sama saja. Maka ketika dia diangkat sebagai Menteri Sosial, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk mengawali tugas, yaitu memastikan lingkungan sekitar kementeriannya terlepas dari problem sosial. Ini menarik, akan sangat janggal ketika seseorang menteri sosial mau mengentaskan problem sosial di Indonesia yang sangat luas ini. Kalau di lingkungan sekitaran kantornya saja, problem sosial tidak bisa diselesaikan. Maka tidak ada jalan lain kecuali pertama-tama menyelesaikan problem sosial di lingkungan sekitar kantor. Barulah kemudian menjangkau yang lebih jauh. Sebenarnya itu langkah yang paling sederhana. Sayangnya, langkah Risma ini secara tidak sengaja justru membongkar borok Pemprov DKI Jakarta, ibu kota Indonesia. Belusukan Risma seolah mempertontonkan keburukan mulai dari gubernur sampai bawahan. Otomatis yang punya daerah marah besar, blingsatan kepanasan, dan tidak tahu harus kemana mukanya dipalingkan. Sang gubernur yang sudah 28 hari positif COVID-19 tiba-tiba negatif. Entah bagaimana bisa seperti itu. Dinas sosial langsung terjun ke lapangan membereskan apa yang sebelumnya berantakan. Mereka panik luar biasa. Andai DKI tidak terlalu sombong untuk mengakui boroknya, tidak ada masalah. Kalau benar ada tunawisma, langsung saja dibereskan. Risma juga pasti senang dan tidak akan mencari-cari masalah DKI.
Apalagi kalau mau bekerja sama, akan lebih baik lagi. Sayangnya, DKI terlalu sombong mengakui itu, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari cara menutupi borok yang ada. Bahkan sebisa mungkin menghabisi si pembuka borok, Risma. Mulailah mereka menyusun strategi. Si wakil mengatakan tidak pernah menemukan tunawisma di DKI sejak dia masih kecil. Sang gubernur meminta dinas sosial memastikan apakah yang ditemui Risma itu benar-benar tunawisma. Pasukan Balai Kota DKI pun mulai membantah sana-sini. Mereka menyuruh Risma untuk memperhatikan tunawisma dan kemiskinan di Jawa Timur. Ada pula yang membandingkan kemiskinan di Jawa Timur dengan DKI. Lebih menggelikan lagi, terutama bagi warga Surabaya. Pasukan Balai Kota DKI menunjukkan keadaan tunawisma di bawah Tol Waru dan mempertanyakan kenapa Risma dulu tidak belusukan ke sana. Mereka tidak tahu kalau tempat yang mereka tunjukkan itu berada di Sidoarjo, bukan Surabaya. Bagaimana mungkin Risma belusukan ke Sidoarjo? Bisa-bisa diusir bupatinya. Tidak berhenti sampai di situ. Serangan mematikan digencarkan melalui media sosial dengan menebar isu bahwa belusukan Risma itu adalah settingan. Orang yang ditemui Risma itu adalah orang PDIP, seorang penjual lukisan yang tiba-tiba berada di tempat lain dan bertemu dengan Risma. Intinya, Risma diisukan sedang bermain drama. Isu belusukan settingan Risma ini kemudian di-blow up di media sosial, dijadikan berita oleh media arus utama, dan kembali jadi bahan pembicaraan di media sosial. Mereka berharap dengan begitu Risma akan jatuh dan habis dibully. Sayangnya serangan itu walau sebenarnya mematikan, terlalu mudah untuk dibantah. Kenapa? Karena memang tidak ada belusukan settingan. Risma benar bertemu tunawisma. Tunawismanya ada, orangnya jelas, videonya ada, dan semua bisa dibuktikan. Sementara isu mereka juga bisa diverifikasi dan ternyata hanya hoax. Sedemikian jahatnya mereka mau menghabisi Risma menggunakan hoax. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan hanya untuk menutupi borok gubernur seiman. Sampai-sampai wakil gubernurnya pun tiba-tiba jadi pikun, lupa kalau di DKI dari dulu banyak tunawisma dan gelandangan. Padahal menghadapi Risma itu cukup gampang. Kerjakan tugasmu, selesaikan persoalan yang ada, dan jangan malas-malasan. Itu saja cukup. Tidak perlu ngeles, mencari-cari alasan, apalagi mau membantah dan menyerang balik. Kelar hidup lo. Risma bukan tipe orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Dia tipe orang yang memang ingin menyelesaikan masalah yang ditemukan. Jika persoalan sudah selesai, ya sudah, selesaikan masalah yang lain. Kalau persoalan terlalu rumit untuk diselesaikan, ya bekerja keras lagi agar persoalan selesai. Intinya, masalah harus selesai. Jangan dibiarkan begitu saja, apalagi mau ditutupi agar kelihatan selesai. Risma juga bukan tipe orang yang suka bermain drama. Kalau dia mau marah, ya marah. Kalau harus menangis, ya menangis. Kalau bekerja, iya bekerja. Kalau sakit, ya sakit. Kalau harus sujud menyembah, akan sujud menyembah. Saya masih ingat pasca 3 bom teroris di Surabaya ketika Risma bersimpuh di hadapan guru-guru agama se-Surabaya, memohon agar guru mengajar peserta didik dengan pelajaran yang benar, agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Dia meneteskan air mata. Jadi kalau warga DKI dan pasukan Balai Kota mau coba-coba menghabisi Risma dengan hoax, sudahlah, simpan saja tenagamu. Kami tahu siapa Risma, karena kami sudah merasakan kepemimpinannya. Setelah beberapa waktu lalu, kita dibikin terkesima dengan cara Nikita Mirzani menghancurkan FPI. Hari-hari terakhir ini, kita juga dibuat terpesona dengan cara Bu Risma membakar jenggot Pemprov DKI. Tepatnya Anies Baswedan dan gerombolannya.
termasuk para pemujanya. Bicara tentang Bu Risma bukanlah sesuatu yang sulit. Ada cukup banyak kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sosok Dr. Insinyur Tri Risma Harini, MT, Wali Kota Surabaya 2 periode, sekaligus Menteri Sosial Republik Indonesia yang baru saja dilantik Presiden Jokowi. Bu Risma itu tegas, tekun, rajin, bertanggung jawab, rendah hati, apa adanya, tidak munafik, peduli pada anak buah dan warga, pintar dan cakap bekerja. Dan masih ada banyak kata-kata positif lainnya yang bisa kita sematkan dalam diri Bu Risma yang tak ragu memegang sapu, sekop, cangkul, dan lain-lain saat belusukan mengurus Surabaya. Yang paling berkesan bagi saya adalah Bu Risma itu pemberani, sehubungan dengan kenekatannya menutup gang doli, jelas nyawa yang jadi taruhannya. Kita bisa tahu ini karena dalam kesehariannya memang inilah yang dilakukan Bu Risma saat membangun Surabaya. Hanya untuk informasi saja ya, Bu Risma adalah kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika pola kerja Bu Risma memang taktis dan cekatan langsung mengeksekusi di lapangan. Bu Risma tak pintar muter-muter main kata. Dengan fakta cara kerja yang seperti ini saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, kita seharusnya juga tak perlu heran jika pola yang sama akan selalu Bu Risma bawa dimanapun dia berada, termasuk ketika mengemban tugas sebagai Menteri Sosial RI saat ini. Apalagi Bu Risma adalah kader PDIP, sekalipun kasus korupsi yang dilakukan Mensos sebelumnya membawa nama pribadi, bukan partai. Keberadaan Juliari Batubara sebagai politikus PDIP jelas mencoreng nama baik PDIP itu sendiri. Makanya kita tak perlu heran jika Bu Risma akan giat bekerja 2 kali lipat lebih gigih dari biasanya demi menunaikan tugasnya sebagai Mensos RI, sekaligus mengembalikan nama baik PDIP yang sudah tercoreng gara-gara kelakuan tak terpuji Mensos sebelumnya yang juga sama-sama berasal dari PDIP. Bagian menariknya adalah saat Bu Risma langsung menggebrak dengan kinerja bagusnya, orang-orang yang tak becus kerja juga langsung kebakaran jenggot bereaksi. Mulai dari nyinyir sampai memfitnah Bu Risma, tega mereka lakukan demi menutupi rasa malu mereka yang panik sendiri melihat Bu Risma giat bekerja terjun langsung di lapangan sebagai Mensos RI yang peduli pada wong cilik. Padahal Bu Risma juga tak punya niat lain selain kerja. Sama seperti Nikita Mirzani yang awalnya juga cuma ikut berkomentar doang menanggapi kepulangan Rizik Syihab yang dianggapnya merugikan banyak orang. Dari momen inilah perempuan-perempuan Indonesia yang pemberani ini justru dipakai menjadi alat untuk membongkar ketidakbenaran yang terjadi di negeri ini. FPI ambyar masuk tong sampah, Pemprov DKI pun kebakaran jenggot, tak mampu menutupi rasa malunya. Setelah beberapa waktu lalu, ada banyak reaksi yang membuli Bu Risma yang dituduh bersandiwara sehubungan dengan belusukan yang dilakukan Bu Risma untuk menolong tunawisma. Hari ini giliran Gubernur DKI Anies Baswedan yang memakan umpan lambung Bu Risma. Anies tak cukup pintar untuk belajar dari pengalaman Rizik Syihab yang jadi hancur sendiri gara-gara reaksi overactingnya saat menanggapi Nikita Mirzani. Adapun Anies menulis seperti ini di Instagram miliknya mengenai kunjungannya ke RS Fatmawati yang telah membangun fasilitas khusus untuk penanganan COVID. Anies menulis jika kunjungannya ke RS Fatmawati sudah izin terlebih dahulu pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk menghormati adab dan etika, pagi ini berkabar terlebih dahulu kepada Menkes bahwa saya akan mengunjungi rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI, tulis Anies Kamis 7 Januari 2021.
Tak sulit bagi kita untuk menebak maksud Anies dengan tulisannya yang seperti ini. Sekalipun tak menyebutkan nama Bu Risma, terbaca ada rasa tak terima dari Anies selaku Gubernur DKI melihat Bu Risma belusukan mempermalukan Pemprov DKI. Karena itulah Anies merasa perlu melakukan pembalasan. Umpan yang dilempar Bu Risma dimakan langsung oleh Anies seperti Rizik langsung mencaplok umpan yang diberikan Nikita Mirzani. Anies tak sadar tingkahnya yang seperti ini justru mempermalukan dirinya sendiri. Simpel saja, bagaimana bisa orang yang dipecat jadi menteri malah mengomentari bahkan nyindir-nyindir menteri yang sedang bekerja keras menunaikan tugas dan tanggung jawab yang sedang diembannya. Ini namanya tak tahu diri. Dipecat jadi menteri itu membuktikan Anies memang tak tahu cara jadi menteri yang baik seperti apa. Orang tak tahu itu harusnya diam, bukannya malah ribut berisik seperti Anies saat ini. Biarkan Bu Risma bekerja, toh Anies sendiri juga harus bekerja. Itu pun kalau Anies memang bisa kerja. Jadi urusi urusan masing-masing. Tak perlu ngerecokin apalagi nyindir-nyindir orang lain. Dan jika kita bicara lebih spesifik tentang adab dan etika seperti yang ditulis oleh Anies, seharusnya Anies berkaca pada dirinya sendiri. Mau dibolak-balik intinya tetap sama. Bagaimana bisa orang yang tak paham adab dan etika malah ngajarin orang lain tentang adab dan etika? Jika Anies memang punya adab dan etika, Anies takkan dipecat jadi menteri oleh Presiden Jokowi. Untuk kita ketahui bersama, Anies ini dulunya adalah salah satu orang kesayangannya Jokowi. Ya, dulu Anies memang menempati posisi penting di tim Jokowi JK. Anies ditunjuk sebagai jubir tim sukses Jokowi JK. Dalam kapasitasnya sebagai tim sukses Jokowi JK, kala itu Anies terus menyerukan gerakan anti kampanye hitam dan selalu menjawab kampanye hitam dengan tindakan nyata. Karena itulah Anies sering terlihat menemui Jokowi belusukan. Anies jadi orang yang selalu menempel kemanapun Jokowi pergi. Anies selalu ada di setiap acara Jokowi, termasuk mendampingi Jokowi saat mengambil nomor urut capres. Anies bahkan diajak duduk bersebelahan oleh Jokowi di atas pesawat Fokker 100 yang disewa Jokowi saat kampanye capres di Yogyakarta. Kunjungan Jokowi dan Anies di kota Gudeg tersebut disambut oleh ribuan massa di sepanjang Jalan Malioboro sampai Keraton. Jokowi dan Anies juga membuka lawatannya ke Jogja dengan mengunjungi pasar Beringharjo yang terkenal dengan kerajinan batiknya. Rumah saya dulu hanya beberapa ratus meter dari sini letaknya, kata Anies saat itu. Jokowi dan Anies juga bersilaturahmi dengan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono X di kediamannya di Keraton. Jokowi ditemani Anies melakukan kunjungan ke kediaman Sri Sultan dengan naik andong bersama. Jokowi juga mengajak Anies membuka kunjungan tersebut dengan sholat berjamaah bersama. Semesra inilah hubungan Jokowi-Anies di masa lalu yang akhirnya mengantarkan Anies menduduki kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Jokowi JK periode 2014-2019 yang akhirnya berujung pemecatan. Jelas, ada yang tak beres dalam diri Anies jika kedekatan yang sedemikian mesra dengan Jokowi jadi berujung pemecatan. Sebagai penutup, saya bisa paham sepaham-pahamnya kenapa Jokowi memecat Anies. Sebab orang yang beradab dan beretika takkan pernah tega membunuh saudara sebangsanya sendiri dengan menyeret Tuhan, agama, ayat, dan mayat untuk memenangkan pertarungan. Bukankah begitu Pak Anies Baswedan? Saya kira soal Fadlizon hanya berhenti sampai tadi malam. Saya bayangkan dia akan mengerahkan para buzzer untuk mengcounter tagar Fadlizon jubir bokep agar segera hilang dari trending topik Twitter. Saya juga mengantisipasi adanya pernyataan dari Fadlizon yang akan menyalahkan admin yang menghandle akun medsosnya. Lalu menyatakan sudah memecat admin itu karena nge-like cuitan yang berisi video porno.
Tapi ternyata tagar yang mencemooh insiden video porno itu malah bertambah jumlahnya dan terus bertahan hingga dini hari. Seorang teman mengirimkan screenshot trending topik Indonesia pada jam 1.38 dini hari. Seakan Fadlizon ini kena gelombang tsunami dan tidak berdaya untuk melawannya. Kalau pagi ini sih tagar-tagar itu sudah tidak ada. Namun untuk mudah bertahan berjam-jam mengalahkan tagar-tagar K-pop itu merupakan prestasi luar biasa. Itu baru tagar. Gelombang tsunami masih berdatangan. Bukan hanya tagar, namun juga jejak-jejak digital yang dibongkar para netizen. Dapat aja ya. Seperti kata Ferdinand Huta Hayan dalam cuitannya kepada Fadlizon pagi ini, siap membantai juga siap dibantai. Sesudah bertahun-tahun membantai, tiba saatnya Fadlizon yang dibantai habis-habisan hingga tak mampu bersuara lagi, tak mampu ngeles, tak mampu menyalahkan orang lain. Dia pun meniru strategi Anies ketika sedang disalahkan ramai-ramai dan tidak bisa membantah, yakni diam saja. Tapi cara ini ya tidak akan dapat menahan gelombang tsunami yang terus datang. Ada 3 gelombang yang sedang menerpa Fadlizon. Pertama, terbongkar bahwa ketika tagar Fadlizon jubir bokep sedang trending, banyak netizen yang diblokir oleh Fadlizon sehingga tidak lagi bisa membaca cuitan-cuitannya. Soal ini bahkan sudah jadi berita di media seperti dilansir sindonews.com. Diberitakan bahwa sejumlah netizen diblokir oleh Fadlizon sehingga para netizen ini menyebut Fadlizon anti kritik. Kok saya diblokir, Pak? Kok tiap ada kritik dibungkam bukan ditimbang? @Fadlizon, tagar Fadlizon jubir bokep, tweet akun @tweetsatire. Betul sekali, pemblokiran akun netizen oleh seorang wakil rakyat adalah bentuk kelakuan anti kritik. Fadlizon adalah wakil semua rakyat yang digaji dengan duit rakyat. Dia harus bekerja untuk semua rakyat, tidak hanya sohib-sohibnya sendiri dan FPI. Kelakuan memblokir akun netizen sama saja dengan membungkam rakyat. Belagak menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti kritik. Ketika dia sendiri yang kena, malah menjilat ludah sendiri. Tidak salahkan perkataan netizen? Kedua, netizen juga membongkar pernyataan Fadlizon pada tahun 2017 yang menyebut bahwa dia sendiri yang main Twitter, dilansir kompas.com. Dalam artikel berita yang dirilis pada bulan Desember 2017 mengulas soal layar super besar yang dipasang Fadlizon di ruang kerjanya di Senayan untuk memantau dan menjalankan aktivitasnya di media sosial khususnya Twitter. Ia mengaku mengoperasikan sendiri akun Twitternya. Saya yang kontrol, iya dong, masa orang lain, kata Fadli. Hanya sesekali Fadli menyerahkan kepada admin, terutama terkait rilis pemberitaan dan mengunggahnya di Twitter. Fadli mengaku lebih nyaman nge-tweet melalui layar besar itu, terutama saat memantau isu politik. Ada Jokowi? Ada. Jokowi kami pantau juga, hahaha. Ini hebat juga, ini canggih lah. Pak Fahri juga aktif, ujarnya. Jadi Fadlizon susah ngeles dan menyalahkan adminnya. Kan dia selalu memantau di layar super besar itu. Mau ngeles gimana lagi? Ketiga, ini netizen plus 62 hebat bener ya. Dapat aja berita tahun 2011. Di dalam berita yang dilansir republika.co.id dikutip pernyataan Munarman dari FPI. Yap, the one and only Munarman of FPI. Munarman menyatakan bahwa anggota DPR yang terbukti dengan sengaja menyaksikan video porno agar mundur dari jabatannya. Di Amerika Serikat, kasus seperti ini, anggota dewan yang membuka video porno pernah terjadi dan akhirnya sang anggota mundur. Ini bisa dilakukan oleh anggota DPR, ujar Munarman. Ini menanggapi anggota DPR dari fraksi PKS, Arifinto, yang waktu itu ketahuan menonton video porno di gadgetnya saat sidang paripurna. Akhirnya, Arifinto mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal yang mencoreng nama PKS. Nah, tidak perlu bersusah payah untuk mencari bukti bahwa akun Fadlizon nonton video porno. Semua ada di Twitter, disediakan oleh para netizen. Selama ini, Fadlizon selalu membela FPI.
seakan akhlak mereka yang paling baik sedunia akhirat. Ternyata kelakuan Fadlizon tak berakhlak. Apakah FPI akan menuntut Fadlizon mundur sebagai anggota DPR? Kalau tidak, FPI seperti menjilat ludah sendiri dong. Nggak konsisten. Apakah FPI mau dibela oleh anggota DPR yang menonton video porno? Mau tetap kering dan aman atau ikutan basah kena gelombang tsunami? Nyinyir adalah hak setiap manusia, karena nyinyir itu adalah hal yang mudah dan dapat dilakukan lewat rebahan. Tak peduli rebahan sambil nonton TV atau mantengin dunia maya yang kerap berseliweran konten edukasi sampai bokep. Sedangkan belusukan dibutuhkan energi yang besar, tidak hanya fisik, tetapi pemikiran yang juga akan terkuras saat belusukan. Hal itu disebabkan karena ada potensi masalah yang akan ditemukan saat belusukan, dan tentu saja itu butuh penyelesaian. Belusukan pun harus rela mencium keringat orang banyak, bahkan harus rela mencium bau kentut di tengah kerumunan. Sedangkan nyinyir bisa nyaman dalam sebuah kamar atau ruangan ber-AC, sambil ngemil dan bahkan bisa ditemani oleh wanita pujaan hati. Mau diakui atau tidak, belusukan adalah istilah dan tindakan yang ditenarkan oleh Jokowi. Karena rajin belusukan, para pejabat menjadi deg-degan karena takut tiba-tiba Jokowi muncul dan menemukan permasalahan atau pekerjaan yang belum tertuntaskan. Berkat belusukan, lambe lamis atau yang lebih terkenal dengan ungkapan asal Bapak senang pun kembali berkurang. Data dan laporan bisa diverifikasi langsung dari sumbernya. Suara rakyat pun bisa langsung didengar beserta dengan keluhannya. Rakyat pun kini merasa memiliki pemimpin. Berkat belusukan orang nomor 1 di negeri ini, pejabat yang berada di bawahnya kini tak lagi merasa jijik ketika harus berkomunikasi dengan rakyat jelata seperti kami. Begitu banyak kebiasaan para pejabat negeri ini yang berubah semenjak kesederhanaan dan sikap Jokowi dalam memimpin negeri ini. Bukan hanya Jokowi yang melakukan belusukan, rekan satu kader dalam PDIP pun melakukan itu. Bahkan ketika menjadi wali kota Surabaya, Risma sampai sakit karena kelelahan dalam bekerja ngurusi Surabaya. Saat ini, Risma diangkat Jokowi menjadi Menteri Sosial. Jiwa keibuannya pun langsung tak mau menunggu untuk tahu apa saja masalah yang bisa diselesaikan oleh dirinya yang kini menjabat menjadi Menteri Sosial. Belusukan di sekitar tempatnya kerja pun dilakukan, yaitu di DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui bersama, Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan yang menang pilkada lawan Ahok pada tahun 2017. Secara garis politik, Anies yang dianggap banyak orang menang karena sentimen SARA jelas terganggu oleh garis politik Risma yang mengandalkan kinerja. Perhitungannya seperti itu. Dan benar, ketika Risma belusukan dan menemukan berbagai permasalahan sosial di Jakarta, maka itu akan menurunkan pamor Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur Jakarta yang dulu kerap dibenturkan dengan kinerja Risma saat menjabat menjadi wali kota Surabaya. Saat ini sedang ramai ketika Risma belusukan ketemu dengan tunawisma atau sebut saja gelandangan. Ada yang menuduhnya settingan, setelah diverifikasi berita settingan adalah hoax. Fadlizon bahkan bicara tentang kecanduan belusukan hingga pencitraan. Semua mata pasti terarah pada Risma yang sedang heboh belusukan di Jakarta. Bukan Fadlizon kalau nggak kerap mengkomentari apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya yang dilakukan Jokowi, bahkan apa yang dilakukan menterinya pun nggak luput dari nyinyirannya. Apakah itu wajar? Menurut saya sih wajar. Karena memang itu sudah seperti ladang Fadlizon dalam mencari simpati para konstituennya.
Fokus Fadlizon tentu saja dunia maya, khususnya Twitter. Bahkan layarnya besar. Mungkin itu biar dia bisa puas untuk belusukan di dunia maya. Karena belusukan di dunia maya yang kadang berisi hal penting sampai sampah. Video teknologi hingga bokep pun banyak beredar di dunia maya. Menjadi tak heran jika akun Fadlizon kena gap like video bokep. Sebelumnya ada berita bahwa Fadli mengelola akunnya sendiri, tetapi setelah like akun bokep, katanya akun Fadlizon dikelola oleh beberapa admin. Soal mana yang benar dan mana yang salah, ya silahkanlah berkilah. Tetapi kalau seorang admin mengelola akun orang penting, saya yakin tidak akan berani standby menjelajah dunia maya hingga menemukan bokep. Berbeda kalau akun itu milik pribadi, maka akan suka-suka digunakan untuk berselancar. Terlepas dari apapun itu, sejarah sudah menambah list pejabat yang dipermalukan karena bokep di Twitter. Yang pertama, Tifatul Sembiring yang follow akun bokep, sekarang akun Fadli yang like video bokep. Udah, itu aja. Semakin dibenci, belusukan justru semakin trendy dan merobek hati pengemis anggaran. Babak pertama masih berjalan, lumayan seru, tapi sebentar lagi kelihatannya akan segera selesai dengan kemenangan telak Risma dan orang-orang waras yang ada di Indonesia. Dengan kegigihan Risma mencari konsep memanusiakan para tunawisma yang ditemuinya di Jakarta dan beberapa kota lain, kita bisa mulai tersenyum karena ada kilas harapan yang terbersit atas nasib para tunawisma di negara ini. Kita mulai bisa berharap mereka akan selayaknya rakyat pada umumnya, bisa merasakan hak dan kewajibannya secara proporsional. Kita sudah bisa membayangkan bahwa ke depan akan ada satu kejelasan bagaimana negara akan hadir menanggulangi masalah tunawisma yang ada. Yang ternyata solusinya tidak cukup hanya dengan mengadakan razia-razia, membaca data, menyusun dokumen, dan melibatkan tim survei dari balik meja kerja. Ia memang harus diupayakan langsung ke lapangan, terjun sendiri ke masyarakat, sehingga poin penyelesaiannya benar-benar sinkron, langsung menyentuh akar permasalahannya. Cukup lama negara ini membuang-buang waktu hanya untuk berteori, merumuskan masalah ini itu, mencoba usaha ini itu, padahal hasilnya tetap saja tunawisma masih menjamur di mana-mana. Tunawisma menjadi pemandangan yang sudah biasa, walau sebagian pemimpin daerah berusaha menutup-nutupinya. Tapi tetap saja akan terkuak dengan sendirinya. Karena mereka itu, para tunawisma itu, pasti akan ke jalanan. Ya mau kemana lagi, uang rumah mereka tidak punya. Namun lucunya, mereka saat ada di jalan, mereka malah tidak dianggap nyata oleh sebagian pemimpin. Mereka justru disejajarkan dengan bintang film dan artis ibu kota yang pada umumnya pandai melakoni seni peran. Mereka menuduh tunawisma itu adalah seni artis peran. Parah bukan? Sekarang dengan tangan dingin Risma sebagai Menteri Sosial, dengan kerendahan hatinya membaur dengan rakyat, maka konsep solusi itu pun ditemukan. Bahwa memang sudah saatnya semua pemimpin kembali menjalani kodratnya, yang justru sebagai pelayan rakyat, pemimpin adalah pelayan, sesuai konsep piramida terbalik, yang sadar bahwa keberadaan para tunawisma itu memang nyata adanya, dan pemimpin hadir untuk membantu mereka. Bukanlah baik pemimpin yang selama ini kita lihat malah menjadi raja bagi rakyatnya, harus dilayani oleh rakyatnya, tidak bisa ditemui oleh rakyatnya kalau bukan atas keinginan pemimpinnya. Karena balai kota sudah tidak terbuka untuk mereka. Mereka menjadi sulit berkeluh kesah kepada pemimpinnya.
Setiap ingin berkeluh kesah, maka mereka akan dihadapkan dengan birokrasi dan prosedur yang panjang dan menggagalkan. Sampai akhirnya mereka akan takut mencoba. Kalaupun akhirnya mereka dapat bertemu dengan sang pemimpin, tidak lain hanya sebagai objek politis saja. Akhirnya rakyat hanya terdiam kecewa di pinggiran ibu kota karena pemimpinnya sudah tidak bisa bersama mereka. Seperti sewaktu masa kampanye dulu, sang pemimpin lebih suka mempercantik pusat kota yang memang sudah cantik dibandingkan memikirkan hidup para tunawisma yang selama ini terlupakan. Sekarang mulai kelihatan, babak kedua pun akan segera diselenggarakan. Siapa lagi kalau bukan oleh Risma juga. Setelah tunawisma, bisa jadi Risma akan mengulik problematika pengemis di Indonesia, utamanya di kota-kota besar. Apalagi seperti Jakarta, hampir setiap sudut kita bisa temui fenomena pengemis ini, yang tidak hanya hadir sebagai pengemis pada umumnya. Kadang mereka menyaru sebagai pengamen, penyandang disabilitas, atau bahkan preman. Tapi intinya mereka mengharapkan uang sekeping dua dengan manfaatkan keadaan kota yang tidak kondusif. Dan yakinlah, pada babak ini pun para pembenci pemimpin yang suka belusukan tidak akan diam, tetap akan menyerang dan mungkin akan semakin ganas serangannya. Kalau sebelumnya sampai memfitnah, memaksa orang lain mengaku sebagai pemeran settingan, mungkin kali ini akan lebih sadis dari itu. Bisa jadi mereka akan mulai memainkan isu agama dan gender seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan kembali bila Risma sudah kembali melayani rakyatnya. Kemarahan seperti apa yang akan mereka pertontonkan lagi? Apakah sama dengan kemarahan pengemis anggaran yang takut diketahui bahwa anggarannya selama ini sama sekali tidak digunakan untuk mengatasi permasalahan pengemis sesungguhnya di ibu kota, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Amerika pun rusuh, sama seperti dulu yang pernah terjadi di Indonesia, karena para pendukung Prabowo Sandi tak mau menerima kekalahan kala itu. Aksi rusuh sempat terjadi di Amerika, tampaknya Trump pun lebih gila. Kalau nantinya Trump akan dijadikan menteri juga oleh Joe Biden, klop dah, polanya sama di Indonesia. Dari video dan foto-foto yang beredar cepat itu, gedung Capitol pun diserbu massa pendukung Trump. Luar biasa. Entah ini orang-orang Amrik yang belajar sama orang Indonesia, atau memang beginilah bentuk sistem demokrasi yang diajarkan. Atau nggak paham apa itu demokrasi, atau bingung apa itu demokrasi, cuma taunya demo rusuh. Bisa jadi demokrasi dipahami berbeda-beda. Ada yang merampok dan membuat rusuh terus bilang ini negara demokrasi. Persis dengan para kadrun atau yang dulu disebut kampret memaksakan kehendaknya. Memfitnah dan nge-hoax terus bilang itu adalah kebebasan berekspresi. Jika terjadi kerusuhan seperti itu, jelas bukan atas nama demokrasi. Itu jika demokrasi dipahami sebagai sistem yang adil atau sistem yang menginginkan terciptanya suasana yang kondusif. Namun rupanya makna demokrasi di sini bisa jadi masih simpang siur, atau demokrasi dimaknai sesuai selera yang sedang berambisi. Dalam halaman Wikipedia dijabarkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Jabaran di atas tentu bisa dinamis pemaknaannya, tapi tujuannya bisa menciptakan keteraturan masyarakat. Tapi kenyataan yang sudah disaksikan, banyak negara-negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi juga rusuh, chaos, dan memaksakan kehendak. Asal tahu aja, tidak sedikit manusia yang jujur dan bertujuan menciptakan keadilan sosial dalam pentas politik. Baik di negara ini, apalagi di Amerika sana. Banyak orang sepakat kalau politik yang terjadi selama ini adalah kepentingan. Ada orang yang menjadi buzzer politik dengan menghabiskan banyak kuota internet, serta kadang kurang tidur karena memimpin pasukan buzzer. Akhirnya bisa menjadi komisaris di BUMN. Inilah kepentingan. Mungkin bisa dibilang orang itu beruntung saat ini, karena ada banyak juga buzzer atau pendukung yang belum dapat jatah. Duh, kasihan. Memahami demokrasi atau memberikan makna yang jelas, tidak berlebihan kalau melihat rincian Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kaum kadrun dan sekutunya sudah jelas tak menyukai ideologi Pancasila ini. Mereka terlalu pede dengan kata khilafah, tapi masih kontradiksi dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Jadi, apakah karena makna demokrasi ini sulit dicerna atau terlalu simpang siur sehingga banyak yang tak bisa menerapkannya? Atau karena memang nafsu berkuasa manusia itu sangat ambisius, seperti apa yang telah kita saksikan baik pemilu 2019 di Indonesia maupun yang terjadi di Amerika sana baru-baru ini? Jika demokrasi adalah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan sosial, maka seharusnya dengan demokrasi ini sudah banyak orang yang cerdas dan juga bijak, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang bermartabat, tidak barbar, dan tentunya tidak jadi kadrun. Bukankah sistem demokrasi ini hadir sebagai perlawanan dari sistem kerajaan yang otoriter selama berabad-abad? Dan apakah sistem otoriter itu harus dilawan dengan perang dan rusuh, dan menggantinya dengan sistem demokrasi? Apa yang terjadi di Amerika saat ini adalah gambaran betapa rapuhnya sistem kenegaraan di sana. Amerika tidak mampu menciptakan keadilan sosial, atau mungkin sengaja membiarkan terjadi kesenjangan. Dan bisa jadi benar para pengamat selama ini, ada yang menyebut bahwa Amerika itu hanya dikuasai oleh para bandar besar atau pengusaha elit global, sehingga tidak terakomodasi kepentingan rakyatnya secara umum. Atau istilah yang pernah saya dengar adalah Amerika itu adalah deep state. Kita masih ingat Amerika dengan arogannya menjadi negara paling maju, lalu mencampuri urusan negara lain seperti Irak, Afghanistan, Suriah, dan Timur Tengah pada umumnya. Bahkan Amerika termasuk yang menghancurkan Libya, sampai-sampai Gaddafi masuk gorong-gorong dan mampus. Dengan mengatasnamakan HAM dan demokrasi, mereka menguasai negara-negara yang bisa dijadikan lahan bisnis yang menggiurkan atau mengeruk kekayaan alamnya. Maka tak heran ketika George Bush, mantan presiden Amerika, pernah dilempari sepatu oleh warga Irak yang sudah sangat emosi melihat pendudukan Amerika di sana. Di Indonesia, sudah bukan rahasia lagi tersebar narasi bahwa Soeharto bisa menjadi penguasa di masa Orde Baru adalah karena bantuan dari kelicikan Amerika. Freeport pun diolah Amerika, rakyat Papua tidak diperhatikan. Bahkan kini hanya dijadikan komoditas oleh kelompok separatis dan SJW yang pola perjuangannya juga mirip-mirip Amerika, yang mengatasnamakan HAM dan demokrasi, tapi sebenarnya ada tujuan fulus di situ, ada bandarnya woi. Perjuangan rakyat Indonesia juga tidak mudah. Pertarungan ini memang sangat keras. Permasalahan utama memang pada kebodohan. Ada yang rela menjadi bodoh karena fulus, melontarkan kebencian dan hoaks karena bodoh. Mereka hancur dan memalukan. Yang didukungnya jadi nggak bener. Begitulah.
Segala sesuatu yang berawal dari ketidakjujuran selalu berakhir pahit. Ini pula yang saat ini menimpa ormas terlarang FPI. Mereka yang awalnya teriak-teriak pelanggaran HAM akhirnya mati kutu dengan investigasi yang ada. Mereka lupa kalau dalam pencarian fakta akan melibatkan banyak pihak, termasuk bukti di lapangan dan keterangan kepolisian. Apalagi Komnas HAM tidak bisa sembarangan memberi rekomendasi kalau tak memiliki bukti kuat. Kini justru ormas terlarang FPI yang terancam dibongkar aibnya. Dalam keterangannya, Komnas HAM membenarkan ada pelanggaran HAM pada 4 anggota Laskar yang diamankan, tapi 2 lainnya yang terlibat baku tembak tidak dinyatakan korban pelanggaran HAM. Kabar baiknya, Komnas HAM malah memberi rekomendasi untuk mencari asal-muasal senapan yang dipakai Laskar yang terlibat pertikaian. Hal ini jelas menampar FPI. Mungkin kepolisian bisa menyiapkan argumen dan bukti kuat mengapa mereka sampai membunuh 4 Laskar. Tapi bagi FPI, penelusuran asal-muasal senjata rakitan yang mereka miliki justru akan membongkar aib mereka sesungguhnya. Seperti dilansir kompas.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi menyusul keluarnya hasil investigasi terkait tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Salah satu rekomendasinya yakni pengusutan kepemilikan senjata yang diduga kepunyaan Laskar FPI. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI, ujar Komisioner Komnas HAM dalam konferensi pers Jumat 8 Januari 2021. FPI yang mengetahui hasil investigasi Komnas HAM tentu merasa sangat kecewa. Mereka yang mengklaim tak bersenjata justru kini malah diminta melacak asal-muasal senjata api yang dimiliki. Inilah makanya kubu mereka menyebut Komnas HAM memperjualbelikan nyawa. Padahal dari awal mereka sendiri yang teriak-teriak agar Komnas HAM menyusut kasus kematian 6 laskarnya. Seperti diberitakan wartaekonomi.com, salah satu tim advokasi 6 anggota FPI atau pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas, Haryadi Nasution, menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM terkait peristiwa tembak-menembak. Menurutnya, konstruksi tersebut hanya berdasar satu sumber, yakni pihak kepolisian. Komnas HAM RI terkesan melakukan jual beli nyawa, yaitu pada satu sisi memberi legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap 2 korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan, karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak-menembak tersebut, kata Haryadi dalam keterangan resminya pada Sabtu 9 Januari 2021. Pada sisi lain, Komnas HAM RI bertransaksi nyawa dengan menyatakan 4 orang sebagai korban pelanggar HAM, tambahnya. Haryadi juga menyesalkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut. Sebab, kata dia, jika Komnas HAM konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang lewat proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Rupanya nasib tragis FPI masih terus berlanjut. Setelah imam jumbonya dipenjara, lahan markasnya disita PTPN, rekeningnya dibekukan, dan organisasinya dibubarkan. Kini nyawa pejuang mereka juga dianggap tak berarti. Mungkin ini karma FPI karena terlalu congkak dan semena-mena di negeri ini.
kedatangan mereka yang mengklaim kebatilan justru malah bertingkah layaknya penjahat atau preman sendiri. Banyak korban dari minoritas yang tak bisa tenang saat ada perayaan Natal gara-gara aksi sweeping FPI. Di Bali, mereka juga dimusuhi karena menganggap rendah agama lain. Ironisnya, mereka selalu melakukan klaim heroik sok melindungi agama Tuhan, hingga mengklaim terdepan dalam menolong korban bencana. Padahal kita tahu, ormas satu ini juga memiliki kesamaan dengan HTI dan Ikhwanul Muslimin yang tak mengakui ideologi negara. FPI juga ketahuan mendukung ISIS setelah 5 video dukungannya diputar Mahfud MD pasca pembubaran. Ada juga temuan lain seperti 37 anggotanya terafiliasi teroris. Masihkah percaya mereka tak bersenjata dan tak tahu menggunakannya? Andai kata yang terlibat bentrok bukan dari aparat yang terlatih, pasti yang terbunuh dari pihak sipil. Negara sudah mengatur larangan kepemilikan senjata bagi non-militer. Wajar jika akhirnya Komnas HAM meminta untuk mengusut asal-muasal senjata api yang mereka peroleh. Siapapun di belakang FPI harus menerima ganjaran yang setimpal.